Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching adimdepok.com dan Kadin Depok Training Center. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Depok kepada Bapak Wing Iskandar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, menjelang siang, sampurasun. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bapak Pradi Suryatna yang sudah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Ketua DPRD yang sudah begitu peduli dengan Kadin selama ini. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Jawa Barat dan rombongan yang sudah menyempatkan dirinya hadir untuk bisa dekat dengan kita dalam rangka Rapimkot Kadin pertama. Para senior Kadin, Pak Hadi Aman yang berbahagia juga sudah sampai saat ini sudah menyempatkan di sini. Bapak Kapolres yang diwakili, Bapak Dandim, Bapak Kajari yang sudah diwakili. Kami ucapkan terima kasih. Demikian juga yang saya hormati Ketua Kadin Kota Depok, berikut jajarannya, Ketua Bidang dan para kontak yang sudah semangat saat ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah bekerja untuk mempersiapkan daripada Rapimkot pertama Kadin Kota Depok. Kami dari Dewan Pertimbangan menyambut gembira dan bersyukur terima kasih atas segala sesuatu kekompakan, kebersamaan dalam rangka kita menyusun daripada nanti akan kita susun, kita sahkan dalam program-program Kadin ke depan, baik itu program umum, program khusus dan program-program berbidang yang akan kita juga sahkan nantinya di dalam Rapimkot pertama Kadin Kota Depok ini. Harapan kami memang ke depan memang dunia usaha harus juga bergeliat. Kalau kita lihat selama ini pemerintah Kota Depok selalu mengklaim IPM-nya di atas 8 dan IKM-nya hampir di bawah 8. Artinya indeks pembangunan manusia dan indeks kepuasan masyarakat Kota Depok begitu tingginya. Nah, seperti apa Pak? Nah, tentunya dengan IPM dan IKM yang cukup tinggi ini artinya pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang sudah maju. Nah, bagaimana peran Kadin ke depan baik untuk Kadin, baik untuk dunia usaha dan pemerintah? Harapan kita dengan keputusan yang baru ini, kita modal semangat untuk bisa mengembangkan sebagai wadah komunikasi para pengusaha yang ada di Kota Depok ini. Kalau saya melihat ke depan, di sini ada Pak Wakil Wali Kota sebagai Ketua Penasihat Kadin, ada juga Ketua DPRD, ada juga para tokoh-tokoh yang cukup, ya, para pengusaha yang sudah berhasil di Kota Depok. Harapan kita ke depan, harusnya Kadin ke depan sudah bisa akan lebih eksis lagi. Artinya pemerintah juga jangan ragu-ragu lagi untuk bisa bekerjasama dengan Kadin, untuk bisa menggandeng dan bersama-sama dengan Kadin. Karena apapun juga yang terjadi, dimanapun juga yang terjadi, di seluruh Indonesia, pemerintah mau tidak mau harus menggandeng Kadin karena payungnya sudah ada, baik itu payung undang-undang, baik Kepres, apalagi di Jawa Barat dengan hasilnya Ketua Umum Kadin Jawa Barat Pak Agung sudah membuatkan pergub. Nah, pergub inilah yang mungkin nanti akan juga bisa pemerintah Kota Depok bisa bersama-sama dengan Kadin untuk bisa merealisasikan ini. Harapan kami ke depan mungkin dari Dewan Pertimbangan, kami ucapkan selamat kepada para pengurus untuk bisa membuatkan sebuah hasil daripada Rapimkot pertama Kota Depok itu, agar bisa ke tempat ini bisa sama-sama kita jalankan dengan baik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Umum Kadin Jawa Barat kepada Bapak Agung Suryama Sutisna, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Kang Pradi, dan yang saya hormati Ketua DPRD Pak Hendrik, yang saya hormati Musida Kota Depok, hadir di sini dari kepolisian maupun kejaksaan dan juga dari Kodim. Ya, dan di sini juga saya hormati Ketua Kadin Kota Depok, Amintan, dan yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan, Pak Wing, dan senior saya Pak Yaman dari sini, dan juga Ketua Dewan Penasehat tadi, dan saya hormati yang mendampingi saya ini Kang Rudi, Wakil Ketua Kadin, dan Kang Kemas, dan Ketua Asosiasi Himpunan hadir di sini ada HIPMI, IWAPI, dan juga asosiasi lainnya, dan juga para pengurus Kadin Depok, dan juga insan pers di sini juga hadir, dan para pengurus dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita sebagai umat beragama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan karunia pada kita sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan yang bahagia ini. Dan sebagai ini saya selaku Ketua Kadin Jawa Barat menyampaikan apresiasi pada Ketua Kadin Depok beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan Rapim Kadin pertama 2017 ini, yang mana Rapim ini adalah salah satu agenda dari ADART. Dan temanya menjalin kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha. Ini tema yang cukup menarik. Kerjasama ini penting sekali dilakukan antara Kadin dengan pemerintah, dan harusnya dengan ini juga legislatif, karena Kadin harus bekerjasama dengan semua stakeholder. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 ini dimungkinkan Kadin menjadi mitra strategi dan harus menjadi mitra strategis pemerintah. Ini mungkin perlu saya sampaikan bahwa Kadin Jawa Barat pun selama ini alhamdulillah telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat. Kita program-program strategis kami dilibatkan. Contoh, Bandara Kertajati itu adalah gagasan dari Kadin Jawa Barat yang insya Allah 2014 akan terrealisasi. Dan pelabuhan laut pun Cilamaya maupun Patiban itu gagasan kita. Jadi semua ide-ide yang strategis Kadin dilibatkan. Bagaimana hubungan yang berkualitas antara Kadin dengan pemerintahnya. Malah Kadin Jawa Barat saat ini memiliki gedung 7 lantai, itu biayanya 10 miliar, 3 miliarnya itu dari pemerintah Kota Jawa Barat. Dan kami pun sekarang punya gedung dan punya Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, itu 4 lantai 2 unit yang kita bangun untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha yang berkualitas. Nah, ini pun kami harapkan di Kota Depok juga harus, karena Depok sebagai penyangga ibu kota ini tentunya harus lebih bagus dari wilayah lain di Jawa Barat. Dan saya juga berharap insya Allah ke depan Kadin Depok harus punya gedung, karena saya kalau ada tamu-tamu dari luar negeri pasti akan saya ajak ke wilayah yang terdekat dengan Jakarta. Dan saya harap Depok mudah-mudahan tahun depan sudah bisa, dan kami akan bantu, kita akan lobby ke DPRD Jabar untuk kaitan dengan bantuan. Karena alhamdulillah selama saya jadi Ketua Kadin Jawa Barat sudah 5 kota kabupaten sekarang memiliki kantor di wilayahnya. Jadi komunikasi ini penting, komunikasi sangat penting, karena kalau tidak ada komunikasi ini akan sulit. Dan saya lihat saudara Ketua Kadin muda dan wali kotanya juga muda, DPRD-nya muda. Saya kira ini akan chemistry-nya akan kuat, harmonisasinya akan bagus. Jadi bicaranya bisa
turun ya dari 7,09%. Tapi insya Allah dengan 2017 ini ke depan bisa bergerak kembali. Namun berharap pertumbuhan ekonomi di Depok ini juga harus dibarengi dengan pemerataan. Jadi peran Kadin di sini juga harus bisa merangkul semua pihak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan juga kaitan dengan Pergub Jabar, alhamdulillah kita sudah dikeluarkan oleh Gubernur, yang mana intinya bahwa semua perusahaan yang ikut tender di Jawa Barat itu harus menjadi anggota Kadin. Ya. Kalau tidak ada itu nggak bisa tender. Nah, ini sesuatu yang memang aturan yang pemerintahnya memahami artinya undang-undang. Ya. Mudah-mudahan juga dibarengi oleh wilayah lain. Cirebon sudah mengeluarkan Merwal dan juga Garut, ada beberapa daerah yang sudah mengeluarkan itu. Nah, karena Kadin sebagai amanah undang-undang tentunya juga ya, perlu diimplementasikan di daerah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kaitan pengangguran memang salah satu masalah di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini ada kurang lebih 1.800.000 pengangguran. Ya, kemiskinan di Jawa Barat ini ada 4.200.000. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah maupun bagi Kadin dunia usaha, karena fungsi Kadin adalah sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator, dan juga advokasi bagi dunia usaha. Selain itu juga Kadin bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menekan pengangguran dan membuka lapangan kerja. Salah satunya itu. Nah, selain itu, insya Allah Kadin Jawa Barat ini ada program yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja. Kami bersama-sama pemerintah Jepang ke depan akan membuat program kaitan dengan pengiriman tenaga kerja di Jepang. Jepang ini saat ini membutuhkan tenaga kerja sampai 2020 ini ada 8 juta tenaga kerja di Jepang, dan mereka lebih welcome kepada tenaga kerja di Indonesia. Ya. Dan kami saat ini lagi membuat konsepnya. Insya Allah mungkin bulan Maret dan Maret mulai launching, ya. Dan kami juga sudah membuat pelatihan-pelatihan yang akan kami kirim ke Jepang, ya. Dan ini tenaga kerja industri yang memang saat ini di Jepang ini sangat kekurangan sekali, ya, tenaga kerja, ya. Dan saya punya mimpi juga, insya Allah dari Jawa Barat ini kurang lebih harus 1 juta masuk ke sana. Karena kalau 1 juta dari Indonesia dan Jawa Barat ini kemudian akan menghasilkan devisa luar biasa. Karena gajinya paling kecil 40 juta bisa. Dan saya harapkan kita kirim dari Jawa Barat. Jadi saya harapkan Depok pun harus memberikan kontribusi tenaga kerja. Dan kami akan undang kita koordinasi untuk tenaga kerja di Jepang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tadi disampaikan bahwa Depok ini adalah sebagai potret Indonesia. Depok menjadi wilayah yang heterogen, dan tentunya ini menjadi satu cermin bagaimana harmonisasi soliditas yang ada di Depok ini perlu dicontoh oleh wilayah lain. Dan saya memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR-nya yang saat ini kondisi Depok yang sangat kondusif, dan ini juga berkaitan dengan iklim investasi dan iklim ekonomi yang akan terus berkembang. Dan Bapak Ibu sekalian yang hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kadin Depok telah menyelenggarakan Rapim ini. Mudah-mudahan bisa menghasilkan program-program strategis yang bisa mendorong pertumbuhannya ekonomi di Kota Depok dan juga menekan pengangguran di Kota Depok. Selain itu juga saya harap lahirkan wirausaha di Kota Depok.
karena wirausaha ini sebagai motor penggerak ekonomi wilayah Jawa Barat ini, ya khususnya Depok. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Bapak Surya. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua DPRD Kota Depok, Bapak Hendrik Tangkeal. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama tentunya patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita semua saudara-saudara tetap diberikan nikmat sehat dan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir kembali lagi di tempat ini, bersilaturahim, bertatap muka satu dengan yang lain tanpa kekurangan satu apapun. Yang sama-sama kita hormati Wakil Wali Kota Depok, Kakanda saya, Kakanda Pradi Supriyatna. Terima kasih Kakanda sudah hadir. Saya tahu kesibukan Kakanda begitu luar biasa, begitu padat kemarin, sampai pagi tadi pun masih beraktivitas, tapi alhamdulillah bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah kita di dalam Rapim Kadin Kota Depok pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Pak Agung. Beliau adalah tamu kita. Selamat datang Pak Agung di Kota Depok, serta rombongan yang juga mungkin hadir.